Ayo, siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Ya, silahkan. Boleh kita mulai, Bu. Ah, gitu. Boleh. Jadi langsung aja. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur pada siang hari ini kita bertemu kembali, dan ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kita masih bersama kitab Al-Minahul Aliyatu fi Bayani Sunanil Yaumiyah, di mana kitab ini menjelaskan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita jaga dalam kehidupan sehari-hari kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan bangun tidur, baik itu berkaitan dengan apa saja yang mesti kita lakukan saat kita bangun dari tidur. Kemudian juga kita telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan taharah ya, berwudu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan qiyamul lail, salat malam, yang tentunya biasanya salat malam ini kita lakukan ketika kita bangun dari tidur ya, walaupun tidak selalu demikian. Baik, saya sudah membuat poin-poin pembahasan ya, yang sudah di-share mungkin ke para jemaah sekalian oleh panitia, dan itu mudah-mudahan menjadi panduan untuk kajian kita hari ini. Semoga waktunya cukup ya. Baik, kita mulai dari kapan waktu disunnahkan untuk melakukan qiyamul lail. Baik qiyamul lail ini kita katakan sebagai tahajud, ataupun kita lakukan, ataupun kita namai sebagai qiyamul lail, ataupun kita namai sebagai salatul witri, salat ganjil. Maka salat malam ini sudah sangat mafhum ya, sudah sangat masyhur diketahui oleh kaum muslimin bahwa waktunya itu memanjang dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Jadi panjang tuh waktunya. Kalau misalnya kita melakukan salat isya misalnya jam 7:30 ya misal, kemudian terbitnya fajar itu jam 4:35 misal. Nah, maka waktu bagi kita atau kesempatan bagi kita untuk melakukan salat malam dari setelah kita melakukan salat isya tersebut, misalnya 7:30 sampai jam 4 lebih ya, sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi berakhirnya kesempatan bagi kita untuk melakukan salatul lail atau qiyamul lail atau tahajud atau salat witir adalah dengan terbitnya fajar, yakni masuknya waktu subuh. Apa dalilnya? Bahwa waktu untuk melakukan salat malam itu memanjang dari ba'da salat isya sampai terbit fajar. Di antara dalilnya adalah sebagaimana tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafuragha min salatil isya'i ilal fajri." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat malam
dari semenjak selesainya beliau dari salat Isya sampai terbitnya fajar. 11 raka'atan, sebanyak 11 rakaat. Yusallimu baina kulli raka'ataini, di mana biasanya beliau salam setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidatin, kemudian beliau menutup salat malamnya dengan bilangan ganjil 1 rakaat. Nah, yang perlu digarisbawahi dari hadis yang barusan saya baca adalah bahwa Rasulullah SAW melakukan salat malam waktunya kapan? Yakni dari semenjak beliau telah melakukan salat Isya sampai fajar. Silahkan, boleh memilih di sepanjang waktu itu. Kita boleh sholat di awal waktu sebelum tidur, ya. Kita boleh sholat di pertengahan malam, baik sudah tidur maupun belum. Kita boleh sholat di sepertiga malam, yang awalnya, yang tengahnya, yang akhirnya menjelang subuh, bebas, ya. Silahkan. Secara waktunya panjang dan leluasa. Jadi nggak harus kita tidur terlebih dahulu, nggak harus, ya. Boleh tidur dulu, boleh tidak. Dan silahkan memilih waktu mana saja yang bagi kita itu terasa mudah dan bisa kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa waktu sholat malam itu memanjang dari setelah sholat Isya sampai terbitnya fajar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap bagian malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan salat witir, salat malam maksudnya. Min awwalil lail, Rasulullah pernah juga melakukan salat witir atau salat malam di awal malam. Wa awsatihi, Nabi juga pernah melakukan salat malam atau salat witir di pertengahan malam. Wa akhirihi, beliau juga pernah melakukan salat malam, salat tahajud atau salat witir pada akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar, dan witirnya itu selesai di waktu sahur. Ya, artinya ya sebelum terbitnya fajar, Rasulullah SAW telah menyelesaikan salat malamnya atau salat witirnya. Jadi itu ya jemaah sekalian terkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa waktu untuk melakukan salat malam itu panjang, dari setelah salat Isya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Adapun kalau misalkan ditanya, Ustadz, dari keseluruhan waktu malam tersebut sebetulnya di waktu mana yang paling afdal untuk kita pilih dalam melaksanakan qiyamul lail atau salat malam atau salat witir, yakni salat ganjil? Maka jawabnya adalah di sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang paling afdal, yang paling utama bagi kita untuk melakukan salatul lail atau qiyamul lail atau salatul witri. Memang boleh kita salat malam di waktu manapun itu sesuai dengan yang paling mudah dan bisa kita lakukan secara kontinu, silahkan, bebas. Tapi kalau berbicara afdaliyah yang paling utama, maka dalil-dalil menunjukkan bahwa yang paling afdal adalah salat malam itu, salat witir, yakni salat yang hitungan rakaatnya ganjil, itu lebih afdal saat dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabba siyami ilallah siyamu Daud." Sesungguhnya puasa sunnah yang paling dicintai, disukai Allah adalah saum Daud. Ya, saum Daud itu yang sehari saum,
kemudian besoknya tidak. Lalu kemudian saum lagi selang-seling begitu ya, sehari saum sehari tidak, itu saum Daud namanya. Wa habas salati ilallahi salatu Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili wa yakumu thuluthahu. Yang dimaksud dengan salat Daud adalah tidur dulu di setengah malam yang pertama, kemudian nanti bangun di sepertiga malam, nanti tidur lagi di ujung malam yang disebut dengan seperenam malam yang terakhir. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana cara membaginya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan yang namanya puasa Daud atau yang dilakukan oleh Nabi Daud adalah sehari puasa, sehari tidak. Ada beberapa faidah ya jemaah sekalian dari hadis ini. Yang pertama tentang sunnah atau saum sunnah yang paling dicintai oleh Nabi. Ini bukan pembahasan kita. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yakni salat yang biasa dilakukan oleh Nabi Daud juga, di mana tidur dulu baru kemudian nanti di sepertiga malam yang kedua bangun, lalu nanti tidur lagi. Cara membaginya begini ya. Untuk mengetahui sepertiga malam terakhir itu kapan, kita bagi dulu malam itu menjadi 2 bagian. Maka bagian yang pertama itu disebut setengah malam yang pertama. Bagian yang kedua itu disebut sebagai bagian setengah malam yang kedua. Kalau misalnya maghrib itu kan, malam itu disebut malam itu dari mulai tenggelamnya matahari ya, dari mulai masuknya waktu maghrib. Contoh misalkan waktu maghrib itu jam 6 ya. Kalau sekarang sih kurang dari jam 6 ya. Dan waktu subuh misalnya jam 5. Dan sekarang waktu subuh itu kurang dari jam 5. Kalau dari jam 4.35 saja sampai jam 4 lagi. Kalau dari jam berapa? Jam 5 ya, jam 5 jam 17. Dari jam 17.40 saja misal sampai jam 4.35 saja itu kurang lebih waktu malam itu sekitar 11 jam ya. Misalnya kurang beberapa menit lah ya. Kita bulatkan saja menjadi 11 jam. Nah, 11 jam ini kita bagi menjadi 3. Kira-kira kalau 11 jam dibagi 3 masing-masing berapa jam tuh? Ya, itu sekitar 3 jam 40 menitan. 3 jam 40 menit kalau dibagi 3. Cara mudahnya berarti kapan? Sepertiga malam yang terakhir itu ya tinggal ini aja. Waktu terbitnya fajar dikurangi 3 jam 40 menit. Nah, kalau misalkan jam waktu fajar sekarang jam berapa tuh? Jam 4 lebih 35 ya. Ya udah tinggal dikurangi saja. 3 jam 40 menit. Itu sekitar setengah 2 tuh ya. Nah, berarti setengah 2 sampai jam 4 lebih 35 atau 40 kalau sekarang waktu subuh ya. Itulah yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita sholat misalkan setengah 2 sudah dapat keafdalan waktu sepertiga malam terakhir apa belum? Maka jawabannya adalah sudah. Bagaimana kalau jam 2, jam 3, jam 4? Sudah. Karena itulah yang dimaksud dengan sepertiga malam terakhir. Kecuali kalau mau dibagi 6 lagi, ya udah tinggal penggalan yang sebelumnya itu dibagi 3, penggalan yang berikutnya itu dibagi 3 lagi, ya. Dan itu tidak tetap kalau di patokannya menggunakan jam itu tidak akan tetap ya waktunya, karena waktu maghrib dan waktu subuh kan berubah-ubah gitu ya. Tapi walaupun berubah-ubah itu tidak akan jauh ya. Jadi ketika sudah sampai waktu setengah 2 malam sampai jam
4 lah ya, 4 lebih itu sudah menunjukkan sepertiga malam terakhir. Bagaimana kalau sholatnya jam 1 Ustadz? Ya boleh saja ya. Jam 12 boleh? Boleh saja. Jam 11 boleh? Boleh saja. Silahkan. Tapi yang paling afdal yang mana? Sepertiga malam terakhir. Jadi patokan pertengahan malam di dalam Islam itu bukan jam 12.00, bukan ya. Tapi patokan pertengahan malam itu di mana? Ya kita hitung dari terbenamnya matahari kapan. Kalau terbenamnya matahari jam 6, kemudian terbitnya fajar jam 4, ya dihitung saja tengah-tengahnya itu yang mana. Ya, rentang dari jam 6 ke jam 4 misalkan, tengah-tengahnya itu ada di mana? Tinggal dibagi 2 dulu aja kalau ingin tahu pertengahannya. Kemudian waktu sepertiga malam terakhir yang tadi kita kalau menggunakan acuan jam sekitar 1:30 sampai terbitnya fajar ya, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kita memohon ampunan dari Allah Azza wa Jalla, dan untuk kita meminta apapun kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita, baik yang berkaitan dengan agama kita maupun yang berkaitan dengan dunia kita. Nah, maka kita di sepertiga malam terakhir ini kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, baik di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya. Karena apa? Karena pada saat itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Ketika malam tinggal sepertiganya lagi ya, atau di sepertiga malam terakhir, Rasulullah Subhanahu wa taala senantiasa turun kemana? Ke langit dunia. Kenapa disebut langit dunia? Kan langit itu ada 7 ya, ada 7 tingkatan, ada 7 lapis. Maka langit yang kita lihat itu berarti langit yang pertama. Itulah disebut dengan sama'ud dunya, langitnya yang pertama, langit bumi ini, begitu. Nah, Allah di setiap sepertiga malam akhir itu turun ke langit dunia. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan mengijabah permintaannya. "Wa man yas'aluni fa u'tiyahu." Dan siapa yang meminta kepada aku, kata Allah, maka aku akan memberinya. "Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Dan siapa yang memohon ampun dari aku, kata Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Sebetulnya kita memohon ampun di waktu-waktu yang lain juga ya, Allah akan menerima taubat kita, istighfar kita. Sebetulnya kita boleh meminta kepada Allah di waktu manapun, baik siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari. Namun ada waktu-waktu yang lebih mustajab, waktu-waktu yang lebih afdal bagi kita untuk berdoa, meminta ya, dan juga untuk memohon ampunan. Di antaranya adalah pada sepertiga malam terakhir, yang mana memang Allah Subhanahu wa taala melakukan nuzul, turun ke langit dunia. Ya, tapi jemaah sekalian jangan bertanya, "Ustaz, bagaimana turunnya Allah?" Nah ini ya, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Cukup kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Sisanya tidak perlu kita fikirkan. Ustadz, malam itu dari suatu tempat, dari belahan bumi ke belahan bumi yang lain kan berbeda-beda. Di sini malam, di situ siang, nanti di situ siang, di sini malam. Ya, kalau kita memikirkan kaifiyah sifat Allah maka tidak akan sampai, ya. Karena sifat Allah itu perkara gaib, tidak diketahui oleh manusia. Cukup kita imani sesuai dengan dalil yang ada, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita adalah, ya, kita beriman. Kita percaya bahwa di waktu itu memang Allah melakukan nuzul, turun dengan kaifiyah, cara yang sesuai dengan keagungannya dan tidak sesuai, tidak sama dengan bagaimana makhluk turun. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah meminta, perbanyaklah istighfar jika kita berkemampuan, ya, jika kita berkesempatan untuk bangun pada waktu tersebut. Nah, lalu bagaimana jika seandainya orang tidak mampu untuk bangun lebih dini? Ya Ustaz, anak kalau harus bangun jam 2 gitu kan, harus bangun setengah 2, anak mah nggak sanggup, ya. Walaupun memang yang paling afdol sesuai dengan keterangan tadi bahwa kita bangun di sepertiga malam, sholat, lalu nanti di penghujung itu tidur lagi, ya, tidur lagi sebentar begitu untuk mengumpulkan tenaga tentunya. Karena memang dahulu kan Rasulullah kalau sholat malam itu panjang, ya, panjang, sehingga butuh waktu yang lumayan panjang juga. Nanti butuh istirahat lagi sebelum melakukan sholat fajar atau sholat subuh. Maka yang paling afdol bangun dulu tuh setengah 2 atau jam 2, lalu sholat, lalu tidur lagi, bangun lagi untuk melakukan sholat subuh. Ustaz, saya nggak mampu kalau kayak begitu. Ya udah, pilihan yang kedua, ya. Pilihan yang kedua bagaimana? Kita tidur dulu, baru waktu sepertiga malam yang paling akhir, ya, yang paling akhirnya baru kita bangun. Contoh misal, kalau sekarang sholat subuh itu jam 4:35. Sementara biasanya durasi sholat kita hanya 30 menit. Ya sudah, bangun saja setengah 4, ya. Atau misalkan jam 4 kurang 1/4, dan itu cukup waktunya. Sehingga saat kita selesai dari sholat witir, ya, tidak berapa lama dari itu ternyata adzan subuh sudah berkumandang atau masuk waktunya sholat subuh, dan tidak perlu kita tidur terlebih dahulu. Karena kita memang bangunnya betul-betul di penghujung sepertiga malam yang paling akhir. Begitu, ya. Ustaz, saya juga nggak sanggup kalau harus bangun jam 3 atau setengah 4, nggak sanggup juga. Ya sudah, kita ambil waktu yang ketiga. Bagaimana? Ya kita sholat di awal malam, boleh, ya. Jadi sebelum tidur kita sudah sholat dulu. Berapa rakaat? Bebas, silahkan. Mau 1 rakaat silahkan, mau 3 rakaat silahkan, mau 5 rakaat boleh, ya. Mau 7 boleh, mau 9 boleh, mau 11 boleh, silahkan, ya. Yang penting sholat malam itu harus ganjil, jangan genap. Ya, sholat malam itu ganjil hitungannya. Makanya sholat malam disebut juga sholatul witri, sholat ganjil. Al-witru artinya ganjil. Kebalikannya adalah asyafa'u yang artinya genap. Kalau sholat-sholat di siang hari itu hitungannya genap, ya. Kayak contoh sholat subuh genap, sholat zuhur genap 4, sholat asar 4. Tapi kalau sholat di malam hari, ya ada yang ganjil. Di antaranya sholat maghrib itu ganjil, dan sholat malam sunnahnya ganjil. Jadi jangan hanya 2 rakaat. Seminim-minimnya sholat malam itu adalah 1 rakaat saja. Ya udah Ustaz, ana sholatnya sebelum tidur saja, ya, 1 rakaat, silahkan. Jadi jangan 2. Nanti kalau bangun misalkan di
bagian malam yang lainnya, di sepertiga malam yang awal atau di sepertiga malam yang akhir, boleh nggak sholat lagi? Karena sebelum tidur saya baru 3 rakaat misalnya. Boleh, silahkan ya. Tapi jangan 2 kali witir. Kan yang ganjilnya sudah sebelum tidur. Nah nanti kalau sholat lagi jangan ganjil lagi ya. Misalkan sholat 2 rakaat, sholat berapa misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Sehingga kalau digabungkan dengan sholat witir atau ganjil yang sebelum tidur kita lakukan, itu total menjadi 11 atau maksimal 13. Apa dalilnya Ustadz bahwa kita juga boleh sholat sebelum kita tidur ya, di awal malam? Di antara dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu." Siapa saja yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan salat witir atau salat ganjil atau salat malam ya, di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Namun siapa saja yang dia merasa yakin bahwa dirinya bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah salatnya itu dilakukan di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan, dan itulah yang paling afdal. Ini langsung ya dilisankan oleh Rasulullah SAW tentang waktu-waktu yang boleh kita pilih untuk melakukan salatul witri atau salatul lail atau qiyamul lail. Bagi yang khawatir tidak bangun, lakukan di awal malam. Walaupun itu dilakukan setiap hari seperti itu enggak masalah. Karena yang perlu kita jaga itu adalah salatnya yang paling utama. Jadi kalau bisanya di awal malam, ya sudah, lakukan di awal malam. Kalau bisanya di pertengahan malam, lakukan itu. Kalau bisanya di malam yang paling ujung gitu kan, menjelang subuh, nggak apa-apa, lakukan itu. Yang penting kita senantiasa berusaha untuk konsisten ya, menjaga amalan-amalan sunnah ini. Dan kemudian juga ada wasiat Rasulullah SAW untuk Abi Dzar ya, dan juga Abu Darda dan juga Abu Hurairah. Rasulullah SAW berwasiat kepada mereka, sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan. Kata mereka, "Awsani khalili bi thalathin." Kekasihku, kata para sahabat, mereka kekasihku, beliau memberikan wasiat kepada aku dengan 3 hal. Minha, dan di antara 3 hal itu adalah an autira qabla an anama. Hendaklah aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Bukan berarti itulah waktu yang paling utama untuk melakukan salat witir, bukan. Tapi hadis ini kita maknai, kita fahami, digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, bahwa yang afdal tetap di akhir malam. Hanya saja bagi yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka lebih baik bagi dia itu disegerakan. Jadi sebelum tidur ya udah sholat dulu ya, sholat malam dulu atau sholat witir dulu. Kemudian berikutnya tentang jumlah atau tentang bilangan rokaat. Sebetulnya berapa rokaatkah sunnahnya kita melakukan salatul witri atau salatul lail atau qiyamul lail? Maka yang paling yang paling tepat ya, yang benar, bahwa bilangan salat malam itu adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Jadi tidak lebih dari itu. Sama saja, baik salat malam tersebut dilakukan di bulan Ramadan ataupun dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi di dalam
bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, salat malamnya tidak lebih dari 13 rakaat. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat, hanya di antara dua itu saja. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa bilangan rakaat untuk salat malam itu adalah 11 rakaat? Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan." Nabi itu enggak pernah ya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan menambah bilangan salat malamnya, menambah bilangan rakaat salat malamnya dari 11 rakaat. Enggak pernah Nabi itu menambah lebih dari 11. Ya, itu kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata istrinya sendiri. Adapun dalil tentang bahwa salat malamnya Nabi itu adalah 13 rakaat, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melakukan salat malam dengan 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin, beliau melakukan witirnya 5 ya, wala yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, dan kalau beliau melakukan salat witirnya langsung 5 rakaat, beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaatnya, di rakaat yang kelima. Kemudian juga dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim ya, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Fa shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tilka lailati 13 rak'atan thumma nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas kan pernah nginep di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan bahwa salat malamnya Nabi itu 13 rakaat. Kemudian setelah salat beliau tidur lagi. Setelah tidur bangun lagi untuk apa? Untuk melakukan salat fajar atau salat subuh ya. Nah, jadi para jemaah kalau mau melakukan salat malam, maka yang pertama bilangannya adalah ganjil begitu. Kemudian minimalnya berapa? 1 rakaat. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 13 saja ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi dalam 2 riwayat yang kita sebutkan ya, yang semuanya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hanya saja di sini ada pertanyaan, Ustaz, yang 2 rakaatnya lagi itu apa? Kalau salat malamnya itu 13 rakaat. Nah, di sini para ulama mereka berselisih pendapat ya, berselisih paham. Sebetulnya 13 rakaat itu yang 2-nya lagi itu apa? Kan kata Aisyah, Rasulullah itu kalau salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Sementara masih kata Aisyah dalam riwayat yang disebutkan Nabi salatnya 13 rakaat. Juga kata Ibnu Abbas Nabi salat 13 rakaat. Di antara para ulama ada yang menyebutkan, oh yang 2 rakaat itu ya, itu salat ba'diyah Isya. Jadi kan setelah salat Isya itu ada salat 2 rakaat ya, ba'diyah. Kalau dijumlahkan dengan ini maka jumlahnya menjadi 13 dengan salat witirnya Nabi ya. Ada lagi ulama yang memahami yang 2 ini adalah salat qabliyah fajar, salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tetap Nabi melakukan qiyamul lailnya, salat witirnya 11 rakaat dan ditambah dengan 2 rakaat qabliyah subuh, maka menjadi 13. Ada lagi pemahaman yang lain. Yang 2 ini adalah salat pembuka, yang mana 2 rakaat ini merupakan salat yang ringan.
Karena Nabi memang kalau sholat malam kan panjang ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu labas oleh Nabi, dibaca saat sholat malam begitu. Maka disunahkan sebelum memulai sholat malam yang panjang itu ya, kalau memang mau panjang tuh ya, disunahkan untuk melakukan 2 rakaat yang ringan. Maka 2 rakaat yang ringan itulah ya yang dikatakan sebagai penambah dari 11 sehingga menjadi 13. Jadi Ustaz, yang mana dong pendapat yang lebih tepat, yang 2 rakaat itu? Nggak usah pusing ya, nggak usah pusing. Jadi sebetulnya yang 13 itu ya, boleh kita katakan ini sebagai bentuk variasi saja. Kadang Nabi sholat malamnya 11, kadang Nabi sholat malamnya 13 begitu. Nah kalau misalkan mau sholat malam, maka disunahkan untuk membukanya dengan bacaan yang ringan, dengan rakaat yang tidak panjang, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ustaz, sholat malam itu harus panjang ya? Ya enggak juga, kita kembali kepada kemampuan masing-masing ya. Yang hafalnya surat Ad-Duha ya boleh silahkan dalam sholat malamnya baca surat Ad-Duha. Yang hafalnya Al-Baqarah dan ingin tamat sekali berdiri surat Al-Baqarah ya silahkan. Kan sholatnya juga sendiri, tidak berjamaah, jadi tidak memberatkan orang lain. Pilihan ada pada kita ya, semakin panjang dan kita tetap bisa menjaga kekhusyuan kita ya, kemudian tidak mempersulit diri kita, tetap membuat kita bisa konsisten melakukannya, maka itulah yang afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para salaf ya, para sahabat, para pendahulu kita. Kalaupun kita tidak sanggup panjang seperti mereka, maka sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting konsisten ya, dilakukan terus menerus, tidak angot-angotan. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling konsisten terus menerus walaupun sedikit, daripada sholatnya panjang tapi ternyata hanya kuat seminggu sekali saja, atau sebulan sekali saja, atau bahkan di bulan Ramadan saja ya. Itu tidak lebih baik ketimbang kita ya sholatnya ringan-ringan saja tapi dilakukan secara konsisten. Apa dalilnya bahwa sholat malam itu disunahkan dibuka dengan 2 rakaat yang ringan? Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun malam untuk melakukan salat, maka beliau akan membuka salat malamnya itu dengan 2 rakaat yang ringan ya, begitu ya. Jadi semua poin-poin yang kita bahas itu ada dalilnya ya, dan penulis spesialnya di sini ya, beliau hanya khusus kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, sehingga kita juga nggak ragu ya, nggak ragu apa ini sahih apa ini tidak begitu. Berikutnya di dalam salat malam kita juga disunahkan untuk membaca istiftah atau iftitah sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Walaupun ya kita bebas, boleh membaca istiftah yang mana saja yang kita hafal. Boleh kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya, atau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya ya. Itu juga boleh dilakukan. Dan juga kita dianjurkan untuk membaca doa istiftah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa tersebut adalah, saya bacakan saja ya, tidak kita bahas. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya, boleh baca ini silahkan. Dan doa-doa ini mudah kita jumpai pada doa-doa ya, atau dalam kitab doa dan zikir ya, banyak itu. Mudah carinya, boleh dihafalkan silahkan. Kalau masih sanggup nih jemaah untuk menghafal, silahkan hafal. Kalau dirasa sulit, tidak sanggup, boleh juga membaca doa istiftah yang biasa kita baca dalam sholat fardu, silahkan, gak masalah ya. Dan ada juga yang lebih panjang, di sini tidak saya baca ya, tidak saya baca karena ini durasi juga ini ya, sudah mau hampir jam 2. Kemudian poin berikutnya, di antara sunnah dalam qiyamul lail adalah kita memperpanjang berdiri kita ya, kemudian juga memperpanjang ruku kita dan memperpanjang sujud kita, sehingga semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam salat itu menjadi lebih setara gitu ya, walaupun tidak sangat-sangat setara ya panjangnya antara berdiri misalkan dengan ruku, walaupun tidak sangat-sangat sama durasinya, tapi setidaknya adalah seimbang. Jangan sampai berdirinya panjang sekali gitu kan, Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, kemudian An-Nisa dibaca gitu kan, nyaris 4 juz begitu kan, tapi pas ruku cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian berdiri. Nah, ini tidak seimbang antara berdiri dengan rukuknya. Juga pas sujud diupayakan seimbang. Walaupun boleh silahkan ya, berdirinya panjang, rukunya kita hanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian berdiri, boleh silahkan. Tapi idealnya adalah antara ruku kita dengan berdiri kita itu durasinya itu seimbang. Begitu juga antara sujud kita dengan berdiri kita itu juga lebih diseimbangkan, itu afdalnya ya, bukan perkara yang wajib, bukan, tapi afdal saja, anjuran saja. Berikutnya adalah disunnahkan saat kita membaca Al-Quran, membaca ayat di dalam sholat kita, disunahkan untuk melakukan sunnah-sunnah berikut ini ya, berikut ini. Yang pertama, hendaknya membacanya itu tidak terlalu cepat-cepat ya. Membaca Al-Fatihahnya itu jangan cepat-cepat, tapi membacanya itu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah bacaan, kaidah-kaidah tajwid ya, tetap tahsinut tilawah kita aplikasikan, kita lakukan. Jangan sampai kita memilih membaca surat yang panjang tapi kita membaca tergesa-gesa sehingga akhirnya hak untuk setiap huruf, sifat setiap huruf saat kita membaca itu tidak dipenuhi. Ini salah ya. Ketimbang seperti itu, sudah baca saja yang ringan-ringan, tapi kita berusaha untuk membaca dengan tartil ya, untuk membaca dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Kita tetap membacanya dengan tahsinut tilawah, membaca dengan sangat bagus sekali. Jadi jangan cepat-cepat nggak jelas ya. Sampai-sampai kan bertebaran tuh di video ada orang atau jemaah di suatu masjid, mereka sholat tarawih 23 rakaat tapi hanya ditempuh dalam ya 7 menit atau kurang, sehingga ketika membaca Al-Fatihah yang kedengar cuman balinnya aja ya, satu nafas mungkin dari Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu nggak boleh seperti itu, dan itu adalah perkara yang diada-adakan. Itu disebut perkara yang bid'ah, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu poin pertama ya, baca jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika membaca surat atau ayat itu dipotong ayat per ayat. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, potong dulu, ambil nafas, waqaf dulu ya. Ar-Rahmanir Rahim, waqaf dulu, nafas dulu. Maliki yaumiddin, seperti itu.
baik dalam Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Tapi boleh enggak Ustaz saya bacanya diwasolkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim? Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh ya. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdol, maka yang lebih afdol adalah yang diputus, yang diwakaf setiap ayatnya. Dan itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah berikutnya saat kita membaca Al-Quran di dalam sholat kita ya, kalau kita melalui ayat yang memerintahkan kita untuk tasbih ya, memerintahkan untuk mentasbih, untuk tasbih, maka kita membaca tasbih subhanallah ya, seperti sabbihisma rabbikal a'la. Kan itu kan perintah bagi kita untuk melakukan tasbih ya. Nah, saat salat malam, saat kita membaca Al-Quran di dalam salat kita, saat kita melalui ayat yang memerintahkan untuk tasbih, maka tasbih dulu. Saat kita melalui ayat yang memerintahkan kita untuk meminta, maka minta dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Saat melalui ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan ta'awudz ya, melakukan perlindungan kepada Allah, misal perlindungan dari azabnya dan yang lainnya, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kayak contohnya kita dalam sholat kan ada doa meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini kita berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan bacaan kita di dalam sholat. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa sunnahnya dalam membaca itu tidak terlalu tergesa-gesa? Juga sunnahnya itu memotong setiap ayat atau wakaf pada setiap ayatnya, tidak disambung. Juga disunahkan untuk tasbih ya, dan juga meminta berdoa kepada Allah, serta disunahkan juga untuk melakukan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah di saat kita membaca Al-Quran dalam sholat kita. Di antara dalilnya adalah seperti yang diutarakan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku pernah sholat nih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Jadi ternyata sholat malam itu kadang-kadang boleh dilakukan secara berjamaah ya. Kalau itu tidak dengan sengaja rutin dilakukan dan ngundang orang. Tapi kalau misalkan itu tanpa ada perencanaan, misalkan kita lagi nginep di rumah saudara ya, saudara bangun melakukan qiyamul lail, kemudian kita ikut bermakmum kepada saudara kita, boleh seperti itu. Seperti Ibnu Abbas sedang nginep nih di rumah Nabi, ikut sholat di belakangnya. Hudzaifah juga saat mendapati Nabi melakukan sholat malam juga sama, pernah ikut bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sengaja mengundang ya, Nabi misalkan mengundang untuk melakukan tahajud di luar bulan Ramadan, itu enggak pernah. Bahkan di dalam Ramadan saja dulu Nabi ya hanya sekitar 2 hari atau 3 hari saja Nabi melakukan salat berjamaah karena khawatir akan diwajibkan salat tarawih di bulan Ramadan. Ya, singkat cerita, Hudzaifah pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat malam. Kata beliau, aku pernah salat bersama Nabi pada suatu malam. Beliau pun kemudian membaca surat Al-Baqarah secara sempurna. Coba bayangkan ya. Aku pun berkata di dalam hati ya, kayaknya kalau sudah berlalu 100 rakaat dari Al-Baqarah, ruku deh nih Nabi gitu kan. Tsumma madha. Namun kemudian ya Rasulullah SAW tetap melanjutkan bacaannya. Jadi bukan hanya 100 ayat dari surat Al-Baqarah, tapi dibaca gitu kan. Fakultu yusalli biha fi rak'atin famadha ya. Fakultu yarka'u biha. Hudzaifah mengira kayaknya kalau sudah selesai Al-Baqarah nih akan ruku deh Nabi, begitu kan. Bayangkan Al-Baqarah itu lebih dari 200 ayat ya, beberapa juz itu Al-Baqarah panjang. Kemudian beliau pun membaca surat
An-Nisa, ya. Jadi dari setelah Al-Baqarah beliau membaca surat An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran. Bayangkan itu surat-surat terpanjang dalam Al-Quran dibaca oleh Nabi dalam satu rakaat. Kata Hudzaifah, dan beliau membacanya itu mutarassilan, artinya tidak tergesa-gesa Nabi itu, ya, walaupun panjang surat yang dibaca tapi tetap mutarassilan, tidak tergesa-gesa. Kemudian kalau beliau melalui ayat tasbih, maka beliau pun melakukan tasbih. Kalau misalkan beliau melalui ayat yang perintahnya adalah untuk meminta, maka beliau pun meminta. Dan ketika beliau melalui ayat yang perintahnya adalah untuk ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah, maka beliau pun melakukan ta'awudz, ya. Baru setelah itu Rasulullah SAW ruku, membaca Subhana Rabbiyal Azim, fakana rukuhu nahwan min qiyamihi, dan ternyata rukunya Nabi itu hampir setara dengan berdirinya. Coba bayangkan, ya, berdirinya saja sudah baca Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa, membaca surat Ali Imran, dan kemudian rukunya hampir setara dengan berdirinya tersebut. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkitlah Nabi dari rukunya dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a. Nah, ketika Nabi telah membaca sami Allahu liman hamidah i'tidal, ternyata beliau berdiri lama sekali, itu kan, hampir mendekati durasi rukuknya yang tadi. Jadi ruku hampir setara dengan saat membaca Al-Quran, dan i'tidal hampir setara dengan rukunya. Panjang nggak tuh jemaah sekalian? Panjang sekali, ya. Jadi Ustadz, kalau misalkan rukunya panjang, saya baca apa? Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sisanya saya ngapain? Baca Quran gitu? Enggak, ya. Boleh kita baca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak yang kita mampu, ya. Misalkan taruhlah kita anggap durasi berdiri kita misal 3 menit, ya, dan kita rukunya hampir 3 menit. Boleh kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, baca terus seperti itu. Atau dengan redaksi bacaan ruku yang lain, boleh, silahkan, ya, boleh dicampur-campur dengan bacaan yang lainnya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Nabi berdirinya lama saat i'tidal, apa yang Nabi baca? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh enggak diulang? Ya boleh, ya. Dibaca terus berulang-ulang zikir tersebut, bacaan dalam salat tersebut, sampai durasi yang kita inginkan. Dan nggak boleh baca Al-Quran, ya. Sedang ruku kita baca Al-Quran, agar setara saya udah aja baca An-Naba gitu kan, hampir An-Naba itu kan 40 ayat, ya. Nggak seperti itu, ya. Nggak boleh baca Al-Quran di dalam ruku, di dalam sujud, ataupun di dalam tempat-tempat yang lainnya selain di tempatnya, nggak boleh. Kemudian masih kata Hudzaifah, ya, tadi Tsumma sajada faqala, kemudian beliau pun sujud dan membaca dalam sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Jadi bacaan Nabi itu walaupun lirih ternyata kedengaran oleh makmum yang ada di sampingnya. Kan kalau sholatnya hanya berdua kan langsung seperti ini sholatnya, ya, bukan makmumnya di belakang. Nah, kalau sholatnya sejajar seperti ini sangat mungkin mendengar bacaan-bacaan yang dilafazkan secara lirih, ya. Seperti itu mungkin kedengaran, sehingga Hudzaifah bisa mengetahui, mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Subhana Rabbiyal A'la, ya. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Ternyata sujudnya Nabi durasinya itu, ya, seperti atau nyaris, ya, nyaris sama seperti berdirinya. Intinya lama semuanya, ada keseimbangan. Apa yang saya baca Ustaz di dalam sujud, ya, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Boleh juga membaca redaksi doa sujud yang lain. Nah, setelah itu kita perbanyak doa apapun itu yang kita hafal.
Mendoakan orang tua misalkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bahkan sampai diulang 3 kali, enggak masalah, silakan ya. Kita baca yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh, silahkan ya. Kita juga mendoakan kaum muslimin, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Doa apapun itu yang kita hafal silahkan dibaca saat kita sedang sujud. Agar apa ya? Agar durasi sujud kita itu seimbang dengan durasi berdiri kita, tidak jomplang begitu ya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berikutnya di antara sunnah yang berkaitan dengan qiyamul lail adalah salam setiap 2 rakaat. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar berkata, qama rajulun faqala, suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara melakukan salat malam itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salatul laili mathna mathna, fa idza khifta subha fa'autir bi wahidatin. Salat malam itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda khawatir dengan waktu subuh, maka hendaklah engkau menutup salat itu dengan hitungan ganjil 1 rakaat. Jadi boleh ya, ganjilnya itu hanya 1 rakaat saja. 2 sebanyak 5 kali, 2 kali 5 berarti 10. Bebas kita mau membaca surat apa saja ya, surat yang kita hafal boleh, silakan apa saja, mau yang panjang mau yang pendek, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, nanti ditutup dengan yang bilangannya ganjil 1 rakaat saja, sehingga menjadi berapa? Menjadi 11 rakaat. Di sini penulis menyebutkan wal maqsudu bimathna mathna, yang dimaksud dengan 2-2 ay yusalli ithnataini fayusallim min rak'ataini wa la yusalli arba'an jami'an. Maksudnya adalah salat 2 salam, 2 salam, dan tidak sekaligus 4 rakaat dengan sekali salam. Walaupun memang ini khilafiyah ya di kalangan para ulama, ada juga yang mengatakan bahwa boleh salat malam itu dilakukan sekaligus 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat lagi 1 kali salam, kemudian witir 3 rakaat sekali salam. Sebahagian ulama ada yang memperbolehkan seperti itu, tapi ini diperselisihkan boleh dan tidaknya. Yang disepakati boleh dan disepakati paling afdol adalah 2 sampai akhir 2 ya, kemudian nanti ditutup dengan 1 rakaat saja. Ini disepakati benar ya, dan itu juga adalah yang paling afdol karena keluar dari perselisihan para ulama. Walaupun sebetulnya cara melakukan witir itu ada beberapa variasi, dan ini semuanya benar. Semuanya benar, karena ini variasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan salat witir. Kita boleh salat witir dengan 1 rakaat saja, boleh ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Boleh juga kita 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini caranya pun ada 2. Cara pertama, 3 rakaat sekaligus hanya 1 kali salam saja ya. 3 rakaat seperti sholat maghrib. Bedanya, kalau sholat maghrib kan ada 2 tasyahud ya, 2 tasyahud. Sementara untuk sholat witir yang sekaligus 3 rakaat, tasyahudnya hanya 1 saja, tahiyatnya 1 kali saja di rakaat yang terakhir, 1 kali salam. Nah, boleh juga yang 3 rakaat ini kita pisah, 2 dulu salam, berdiri lagi ya, 1 rakaat salam.
Jadi misalkan Ustadz, anak mah sholat malamnya hanya kuat 3 rakaat saja satu malamnya, gimana caranya? Ya tadi, boleh langsung 3 rakaat silahkan ya. Boleh juga 2 dulu baru kemudian 1. Kemudian ada cara yang lainnya, langsung 5 rakaat. 5 rakaat, tidak melakukan salam kecuali di rakaat yang kelima, tidak melakukan tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir saja, rakaat yang kelima. Ya, rakaat pertama kemudian berdiri lagi, rakaat yang kedua berdiri lagi, rakaat yang ketiga berdiri, rakaat yang keempat berdiri lagi. Nah, baru di rakaat yang kelima tasyahud, baru kemudian salam. Ini juga memang sahih seperti itu ya. Ada juga yang langsung 7 rakaat, ada juga 7 rakaat, boleh silahkan. Tapi itu hanya dilakukan kalau kita sholatnya sendiri saja. Kalau kita misalkan sedang tarawih menjadi imam, ya jangan melakukan seperti itu, langsung 5 rakaat sekaligus, langsung 7 rakaat sekaligus. Karena bisa jadi di belakang kita ada orang tua yang tidak sanggup seperti itu ya. Kecuali memang sudah ada perjanjian dengan jemaahnya ya. Ustadz, kita lakukan 7 rakaat sekaligus saja witirnya, boleh silahkan. Tapi idealnya adalah melakukan cara yang paling ringan, yang tidak memberatkan jemaah. Tapi kan ini sholat malam, kita biasanya kan sendiri ya. Jadi bebas saja, boleh 5 sekaligus, 7 sekaligus. Dan hanya melakukan duduk di rakaat yang ke-7, baru kemudian salam. Ada juga cara yang berikutnya, 9 rakaat sekaligus dengan 2 kali duduk. Duduk yang pertama di rakaat yang ke-8, berdiri lagi ya, ke rakaat yang ke-9, baru di rakaat yang ke-9 duduk lagi kemudian salam. Ini cara-cara salat witir, boleh seperti itu ya. Tapi tadi yang paling memudahkan dan inilah yang paling rutin dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni 2 baru kemudian ditutup dengan 1 rakaat saja, sehingga totalnya menjadi berapa? Menjadi 11 rakaat. Dan juga sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat terdahulu ya yang sudah kita baca dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ay yafrugha min salatil isya'i ila al-fajr. Adalah Nabi melakukan salat malam itu di antara ba'da salat isya sampai terbitnya fajar. 11 rakaatan, jumlah rakaatnya adalah 11. Yusallimu baina kulli raka'ataini, di mana Nabi salam setiap 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin. Kemudian beliau melakukan witir 1 rakaat saja. Nah, ini yang paling afdal ya jemaah sekalian, baik dalam salat tarawih ataupun salat tahajud, salat malam di luar tarawih. Berikutnya disunnahkan pada 3 rakaat yang terakhir nih. Pada 3 rakaat yang terakhir disunnahkan membaca surat yang khusus. Apa aja? Nah, yang pertama surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Berikutnya adalah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita misalnya salat 11 rakaat, maka saat kita masuk ke rakaat yang ke-9, ke-10, ke-11, rakaat ke-9 kita membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang ke-10 kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ke-11 kita membaca Qul huwallahu ahad. Sama saja, baik di bulan Ramadan, yakni dalam salat at-tarawih ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi ini anjuran saja ya. Ustaz, saya enggak hafal Sabbihisma Rabbikal A'la, hafalnya hanya wadduha atau misalkan kuliah alhaakumut takatsur, atau hafal misalkan inna a'tayna, boleh silahkan. Karena ini bukan rukun, bukan sesuatu yang wajib ya, tapi ini anjuran.
Kalau kita lakukan seperti itu, maka pahalanya lebih besar ketimbang kita membaca surat-surat yang lainnya. Begitu pula kalau misalkan kita sholatnya sekaligus 3 rakaat tadi ya, yang terakhirnya misalkan sekaligus 3 rakaat sama bacaannya, Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sama saja sekaligus 3 ataukah dibagi 2 dulu, berdiri lagi 1, seperti itu. Berikutnya, disunahkan sesekali melakukan kunut ya, kunut witir sesekali ya. Tapi lebih sunahnya adalah lebih sering ditinggalkan daripada melakukannya. Apa alasannya? Bahwa kunut di dalam witir itu sunnah untuk dilakukan, hanya saja antara melakukan dengan meninggalkan itu lebih afdolnya adalah lebih banyak meninggalkannya. Itu karena banyak sekali riwayat-riwayat dari para sahabat tentang tata cara sholat malamnya Nabi, tapi ternyata dalam riwayat-riwayat tersebut tidak disebutkan tentang kunut ya. Tapi memang ada sebahagian riwayat yang menyebutkan tentang redaksi kunut itu sendiri, yang bunyinya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Ini sunnah untuk dilakukan sesekali saja, bukan dilakukan secara rutin. Saat kita melakukan witir ya, tidak dilakukan secara rutin, sesekali saja. Dan ingat, lebih perbanyak meninggalkannya daripada melakukannya. Kapan kita melakukan kunut? Nah, riwayatnya beda-beda ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa kunut witir itu dilakukan sebelum ruku. Jadi kalau kita misalkan di rakaat yang terakhir biasa membaca Qul huwallahu ahad, maka setelah itulah kita ya melakukan kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa kunut witir itu dilakukan setelah bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, atau dengan redaksi yang lain. Nah, baru setelah itu membaca bacaan kunut ya. Yang berikutnya ya, disunahkan mengangkat tangan saat membaca kunut ya, disunahkan, enggak juga enggak apa-apa, silahkan ya, disunahkan mengangkat tangan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait saat membaca bacaan tersebut. Tapi tidak wajib ya, berdoa itu tidak harus mengangkat tangan, tapi mengangkat tangan silahkan, ini juga dianjurkan. Apakah disunahkan mengusap wajah setelah kita mengangkat tangan? Maka memang ada riwayat tentang mengusap wajah saat setelah berdoa, baik itu setelah kunut maupun di luarnya. Tapi riwayat ini lemah, tidak bisa diamalkan. Tidak ada yang sahih tentang mengusap wajah setelah kita berdoa. Kan kunut juga doa ya. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah tunjukilah aku ya sebagaimana engkau menunjuki orang-orang yang engkau berikan hidayah, begitu. Ini doa namanya. Maka di antara makna kunut adalah doa, selain maknanya adalah berdiri, begitu. Maka tidak disunahkan mengusap wajah. Baik kita berdoa, misalkan ada yang berdoa, kan kadang ada yang berdoa setelah sholat misalkan, atau berdoa di sepertiga malam terakhir kemudian mengangkat tangan lalu mengusap wajah, enggak ada sunahnya seperti itu. Berikutnya adalah tentang disunahkan memperbanyak doa di sepertiga malam terakhir. Alasannya adalah sebagaimana yang tadi sudah kita bahas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah senantiasa turun ke langit dunia ketika waktu tinggal tersisa sepertiganya lagi ya, di akhir sepertiga malamnya,
Yaqul, seraya Allah berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa saja yang berdoa kepada aku maka aku akan mengijabahnya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, dan siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan siapa yang memohon ampun, istighfar kepada aku maka aku akan mengampuninya. Nah, berdasarkan hadis ini maka diambil kesimpulan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir, baik dibarengi dengan salat ataupun tidak. Baik doa itu kita panjatkan saat kita sedang salat, misal saat kita sedang sujud atau sebelum salam, ataupun doa tersebut kita panjatkan di luar salat. Itu adalah waktu yang mustajab. Sunnah berikutnya adalah disunahkan ketika kita sudah selesai dari witir, ya, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dibaca sebanyak 3 kali. Di kali yang ketiga maka diangkat suara kita, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Jadi lebih kenceng bacanya tuh, lebih keras suaranya saat kita membaca yang ketiga kalinya, Subhanal Malikil Quddus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana hadis Abdurrahman bin Abza, ya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa yarfa'u Subhanal Malikil Quddusi sautahu bitsalitsah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat suaranya saat membaca Subhanal Malikil Quddus pada bacaan yang ketiga. Nah, itu. Berikutnya disunnahkan untuk membangunkan keluarga. Suami membangunkan istri, membangunkan anak-anaknya atau siapa saja yang ada di rumah situ. Begitu juga istri disunnahkan untuk membangunkan suaminya, membangunkan anak-anaknya. Dan itulah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli salatahu minal laili kullaha wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah fa idza arada an yutira ayqadhani fa autartu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di bagian malam manapun, ya. Pernah salat di awal waktu, di tengah waktu, di penghujung waktu, ya. Jadi startnya itu beda-beda. Nabi kadang dari awal sudah mulai salat dan panjang, gitu kan. Kadang dari tengah malam sudah mulai salat dan panjang. Kadang di akhir malam baru mulai salatnya. Ya, kata Aisyah, Nabi demikian, dan aku tidur selonjoran di antara Rasulullah SAW dan kiblah. Kan rumah Nabi itu enggak luas seperti rumah kita, ya. Di sini ada kamar, di sini ada kamar, di sini ada kamar. Bahkan sebahagian rumah punya musola sendiri, punya tempat sholat khusus sendiri. Rumah Nabi sempit, sehingga pas Nabi sholat itu di depannya itu ada Aisyah yang sedang tidur, begitu. Sehingga ketika Rasulullah sudah selesai, ketika Rasulullah SAW ingin melakukan witir, fa idza arada an yutir, saat Nabi ingin melakukan witir, kan Nabi biasanya witirnya 1 rakaat tadi, ya, 2 ditutup dengan 1 rakaat, dibangunkan oleh Aisyah, dibangunkanlah Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian Aisyah pun melakukan salat witir atau salat malam. Begitu juga sebagaimana diriwayatkan oleh istri Nabi yang lain, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi bangun tidur, kemudian Nabi mengatakan, subhanallahi madza unzila minal khazain wa madza unzila minal fitan man yuqidhu sawahibal hujar,
yuridu bihi azwajahu hatta yusallina rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirati, ya. Kata Nabi SAW, man yukidu sawahibal hujar, siapakah yang membangunkan orang-orang yang tidur di kamar-kamarnya. Maksudnya itu adalah istri-istrinya, begitu ya. Hatta yusallina, sehingga mereka melakukan salat. Berikutnya, di antara sunnah adalah melakukan qiyamul lail, ya, dengan waktu, dengan bilangan rakaat yang arfaq, artinya yang lebih mudah untuk dilakukan sehingga tidak mempersulit diri. Karena apa? Karena kalau orang memaksakan, mempersulit diri, biasanya dia akan terkena futur, dia kalah. Akhirnya dia tinggalkan karena dia merasa, oh ternyata qiyamul lail itu berat, ya susah, karena harus panjang gitu kan. Kemudian harus dimulai dari jam sekian, padahal nggak seperti itu. Tadi kita sudah membahas dalil-dalilnya. Bagi yang tidak sanggup untuk bangun di akhir malam, ya sholatlah sebelum tidur. Berapa rakaat jumlahnya? Boleh 1 silahkan, boleh 3 silahkan, boleh 5 silahkan, boleh 7 silahkan, boleh 9 silahkan, boleh 11 silahkan, atau 13 silahkan. Yang penting kita berusaha untuk konsisten, ya, konsisten melakukannya. Di antara dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis dari Al-Bukhari dan juga Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian beliau mendapati di situ ada tali yang terbentang di antara 2 tiang. Ini tiang, kemudian ada tali yang dibentangkan, begitu kan? Sampai-sampai Nabi berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Gitu kan? Untuk apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, "Li Zainab tusalli." Tali itu dipergunakan oleh Zainab saat Zainab melakukan salat. Fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi. Kalau Zainab sudah merasa letih, sudah merasa capek gitu kan saat melakukan salat malam, maka Zainab akan berpegangan kepada tali itu. Ya kan, saking inginnya panjang begitu kan salatnya, ya. Dan ternyata tidak sanggup untuk berdiri lama, akhirnya pegangan ke tali. Faqala, kata Nabi, hullu, ambil, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara falyaq'ud. Hendaklah masing-masing di antara kalian itu salat sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya sekian rakaat, ya lakukan sekian rakaat. Kalau durasinya mampunya 3 jam, lakukan 3 jam. Yang mampu hanya 1 jam, lakukan 1 jam. Kalau dia merasa ngantuk, hendaklah dia tidur, ya. Jangan maksain diri, lagi ngantuk berat gitu kan, akhirnya dia tetap melakukan sholat dengan durasi yang panjang sehingga bacaannya kacau kemana-mana, bentar-bentar lupa sambil nundutan. Nah, ini nggak benar seperti itu, ya. Kemudian juga adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi shalah." Kalau salah seorang di antara kalian merasa ngantuk saat dia melakukan salat, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Hendaklah dia tidur dulu sampai rasa kantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Karena bisa saja kalau orang sholat dalam keadaan ngantuk gitu kan, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholatnya, dia malah mencela, mencaci maki dirinya sendiri. Ya nggak boleh. Ya intinya kalau ngantuk berat sehingga membuat sholat itu menjadi tidak khusyuk, sholat menjadi tidak bermakna begitu ya, sering hilang ingatan misalkan saat sedang sholat, ya sudah tidur saja dulu ya. Yang terakhir ya, disunahkan bagi orang yang luput dari sholat malam, dia mengkodoknya di siang hari. Nah, ada nih jemaah ya, kodok untuk sholat malam. Bagaimana cara mengkodoknya? Cara mengkodok untuk sholat malam dilakukan dengan bilangan genap. Jadi bukan ganjil.
Yang biasa salat malamnya 1 rakaat, berarti diqadha dengan 2 rakaat. Yang biasanya 3 berarti menjadi 4. Yang biasanya 5 berarti menjadi 6. Yang biasanya 7 berarti menjadi 8. Yang biasa 9 menjadi 10. Yang biasa 11, maka kalau diqadha di siang hari disebabkan karena sebab-sebab yang diperbolehkan, maka menjadi 12 rakaat. Boleh misalkan setelah sholat subuh ya, kita langsung berdiri kembali sholat 12 rakaat, begitu ya. Atau boleh menunggu siang misalkan nanti saja jam 8 atau jam 9 atau jam 10, silahkan, kita boleh mengqadhanya kalau biasa melakukan sholat malam. Tapi kalau yang gak biasa melakukan sholat malam, ya jangan dipindah menjadi sholat di siang hari dengan jumlah rakaat yang genap. Enggak seperti itu. Ini bagi orang yang terbiasa rutin melakukan sholat malam, namun ternyata terkendala oleh ini dan itu, kesiangan misalnya ya, atau sedang melakukan aktivitas yang tidak memungkinkan sholat pada waktu itu, maka boleh kita mengqadhanya di siang hari. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahari 12 rakaatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketiduran sehingga tidak melakukan salat malam, atau beliau merasa sakit di malam hari sehingga tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail ya, maka beliau akan melakukan salat tersebut di siang hari 12 rakaatan dengan jumlah rakaat 12. Jadi genap ya, bukan ganjil. Lupa tadi saya sebutkan ya, untuk sholat malam itu kan sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk. Jadi ketimbang berpegangan kepada tali atau kepada tiang, udah duduk saja. Bahkan orang yang sehat pun boleh melakukan sholat qiyamul lail dalam keadaan duduk. Semua sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk, sama saja dia bisa berdiri ataupun tidak. Tapi dengan berdiri tentunya itu lebih afdal saat dia mampu. Baik jemaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh silahkan. Pertanyaan boleh disampaikan melalui WhatsApp juga boleh ya, atau secara langsung juga silahkan. Boleh silahkan. Ya. Ustaz mau nanya, Ustaz, ini mengenai sholat syuruk sih sebenarnya. Iya. Jadi beberapa ada yang katakan sholat syuruk itu ya waktu syuruk gitu, begitu tiba waktu syuruknya maka itu. Ada juga yang bilang 10 menit setelah waktu syuruknya itu sendiri gitu. Iya. Yang benar yang mana ya Ustaz? Baik, terkait dengan sholat syuruk. Jadi yang namanya syuruk itu terbit ya Bu ya, terbitnya matahari. Ada waktu-waktu yang haram untuk melakukan sholat, terlarang ya. Kapan saja? Pertama, setelah sholat subuh, terlarang melakukan sholat sunnah. Kemudian saat matahari sedang terbit, nah ini dia ya yang disebut dengan syuruk. Justru saat matahari sedang terbit itu tidak boleh melakukan salat sunnah. Berikutnya adalah saat matahari tepat berada di atas kepala sampai matahari condong ke sebelah barat. Artinya sudah masuk ke waktunya zuhur. Waktu berikutnya adalah setelah sholat asar, itu tidak boleh melakukan sholat sunnah. Dan yang terakhir ketika matahari sedang tenggelam, tidak boleh juga melakukan sholat sunnah. Pastikan dulu mataharinya itu betul-betul telah tenggelam, sudah masuk waktunya maghrib, baru kita boleh sholat sunnah mutlak. Adapun sesaat gitu kan, saat matahari akan tenggelam atau sedang tenggelam itu nggak boleh. Sedang terbit dengan sedang tenggelam sama-sama nggak boleh, Ibu ya.
Jadi tunggu dulu, betul, tunggu dulu sampai matahari itu mulai naik. Kalau dengan waktu bisa kita menunggu dulu sekitar 15 menit, 20 menit ya, silahkan. Misalkan ibu melihat nih di jam, atau melihat di handphone pada aplikasi, atau melihat pada tabel waktu syuruk misalkan jam 5.45 misal, maka jangan sholat di waktu itu kan waktu terbit namanya. Sementara waktu terbit itu waktu terlarang untuk melakukan sholat. Tunggu dulu, tambahkan dulu sekitar 15 menit atau 20 menit. Kecuali kalau kita bisa melihat langsung ya, oh matahari sudah naik apa belum, begitu kan. Tapi kadang-kala kan di perkotaan itu susah ya, karena tertutup dengan gedung-gedung, tertutup dengan polusi udara atau dengan awan dan seterusnya. Sehingga seringkali kita lebih menggunakan patokan jam atau tabel hasil perhitungan dari para ahli ya. Tambah dulu waktunya, betul. Jadi jangan langsung sholat. Baik, silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti kalau kita tahajud sholat 11 rakaat, 8 niat tahajud dan 3 witir. Iya, jadi begini ibu ya, intinya ibu melakukan sholat malam. Dan niat itu kan dalam hati, sudah ya. Ibu melakukan sholat malam, bukan melakukan sholat zuhur, bukan melakukan sholat asar, bukan melakukan sholat maghrib. Sholat witir itu bagian dari sholat malam. Dan sholat malam harus ditutup dengan yang ganjil, begitu. Atau sholat malam itu hitungannya harus ganjil. Ya sudah, ibu sholat aja, niat sholat malam, begitu ya. Kan niat itu bu, suatu keinginan, suatu maksud yang ada di dalam hati. Jadi selagi saat ibu gitu kan berdiri, ibu punya keinginan untuk melakukan sholat tahajud, sholat malam, atau qiyamul lail, atau apapun itu sebutannya, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, maka ibu dikatakan telah berniat. Jadi tidak perlu ibu mengatakan usolli salata tahajjudi, misalkan rakaataini mustaqbilal kiblati sunnatan adaan lillahi ta'ala dan seterusnya. Atau usolli sunnatal witri thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Enggak mesti seperti itu. Begitu ya. Kan bisa saja ibu sholatnya hanya 1 rakaat. Gimana? Ya. Apakah ibu niatnya gimana? Ya udah, ibu tinggal takbir aja. Yang penting ibu sudah punya maksud di dalam hati ibu. Hati jemaah mau sholat apa? Begitu ya. Jadi tidak perlu kita merincinya. Bagian yang pertama saya berniat sholat A, bagian berikutnya sholat B. Toh sholat witirnya itu sendiri itu sudah disebut sholat malam. Ya, jadi sholat witir itu adalah sholat tahajud. Ibu kalau misalkan sholat 1 rakaat saja, ibu dikatakan sholat tahajud. Ibu dikatakan sholat malam. Kenapa? Karena dilakukan di waktu malam. Begitu. Ibu kalau sholatnya 3 rakaat sama, itu disebut tahajud juga. Itu disebut sholat malam namanya. Begitu juga kalau 11, 9, 7 itu namanya sholat malam, itu namanya sholat tahajud ya. Demikian ibu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita membuka Al-Quran saat sholat sunnah? Iya, ya boleh, silahkan ya. Kalau ibu tidak memiliki bacaan, tidak memiliki hafalan, misalkan ya, ibu sambil pegang mushaf, silahkan, nggak masalah. Atau ibu sambil pegang handphone, misalkan asal dimatikan dulu semua notifikasinya, misalkan, atau sinyalnya kita matikan biar tidak sibuk nanti kalau ada pemberitahuan. Kemudian juga kita setting gimana supaya layarnya nyala terus, supaya tidak sibuk hidupin, matiin. Ya, boleh silahkan. Tapi afdolnya adalah kita bersandar kepada hafalan yang kita miliki saja ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kita hafal dari Al-Qur'an walaupun hanya sedikit. Tapi boleh tadi silahkan kalau mau. Ustaz, saya ingin sholatnya panjang gitu kan, ingin kayak Nabi, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa. Saya sanggup.
konsisten, saya sanggup berdiri selama itu, hanya saja saya tidak punya hafalan sebanyak itu. Boleh, silahkan sambil pegang mushaf, tidak mengapa. Atau sambil misalkan pegang ya selain mushaf ya, apapun itu, entah itu handphone atau yang lainnya, selagi kita tidak terlalu sibuk sehingga akhirnya kalau terlalu sibuk kan orang mengira dia itu lagi sholat atau lagi ngapain ya. Kalau pegang handphone misalkan kan, kalau misalkan Bu ya, kalau misalkan masih nyala itu dan ininya, bahkan ada yang miss call, ada yang sholat gini dulu itu dulu, orang ketika ngelihat itu kayaknya bukan lagi sholat deh kalau kayak begitu ya. Tapi kalau kita masih sibuk sewajarnya sehingga ketika orang melihat pun secara zahir orang masih melihat oh dia sedang sholat tapi sambil melihat handphone, dan masih wajar, cuma sekitar kayak gini saja. Pas kita mau ruku dimasukin dulu ke saku misalnya, pas mau sujud dimasukin dulu ke dalam saku, nggak masalah seperti itu, nggak masalah, silahkan boleh. Ya, tapi lebih baiknya tadi kita berusaha untuk membaca dari hafalan yang kita mampu saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silahkan. Ini ada lagi pertanyaan nih Ustaz. Berarti sholat sunnah qabliyah subuh boleh dilakukan sebelum azan subuh? Oh ya, tidak boleh Ibu ya. Iya, qabliyah subuh itu hanya dilakukan kalau sudah masuk ke waktu fajar, waktu subuh, begitu. Nggak boleh dilakukan padahal belum masuk waktunya subuh, diawalkan. Saya sudah selesai sholat witir jam 3, sekalian aja saya mau sholat qabliyah subuh, biar ntar langsung sholat subuh. Nggak boleh seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. Baik, silakan kalau ada lagi pertanyaan, mic aja langsung. Assalamualaikum Ustaz, ada Iya. yang nanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau baca doa pada waktu sujudnya dalam bahasa Indonesia boleh tidak? Iya, boleh, silahkan ya. Jadi ada tartibnya Ibu ya. Bagi orang yang hafal doa berbahasa Arab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itulah yang paling afdol untuk dibaca. Contoh misalkan saya ingin mendoakan orang tua, ada enggak doa yang diajarkan oleh Nabi tentang mendoakan ampunan bagi orang tua? Ada. Maka kita jangan berpindah dari doa ini ke doa yang lain, apalagi berbahasa Indonesia, sementara yang ada pun ya itu kita bisa menghafalnya ya, bisa kita baca di dalam salat kita. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca dulu ini. Tapi Ustaz, saya ini punya permintaan begitu ya. Saya nggak tahu juga bahasa Arabnya seperti apa. Saya ingin minta supaya anak saya diluluskan di dalam ujian SBMPTN-nya misalkan. Aduh, gimana redaksinya dalam bahasa Arab? Saya nggak tahu gitu kan. Dan nggak mungkin juga itu ada tuntunan dari Nabi, redaksinya nggak mungkin ada. Dulu nggak ada SBMPTN untuk masuk kuliah, nggak ada ya. Atau UN dulu tuh nggak ada. Mau nanya ke Ustadz juga, Ustadznya juga nggak bisa bahasa Arab, atau nggak ada Ustadz yang bisa saya tanya. Ya sudah, pakai bahasa Indonesia nggak masalah ya. Contoh misalkan sedang sujud ya, ya Allah luluskanlah putra hamba di jurusan kedokteran di universitas ini. Seandainya itu adalah yang terbaik bagi putra atau putri hamba. Boleh seperti itu? Boleh ya, boleh. Saya pernah bertanya langsung kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan diperjelas lagi oleh si penanya, Ustaz itu dilafazkan. Syekhnya balik bertanya, memangnya ada bacaan di dalam sholat yang dibaca dalam hati? Ya nggak ada ya. Amalan sholat yang dilakukan oleh hati hanya satu saja, niat. Sisanya itu dilafazkan secara lirih gitu kan. Ada yang dibaca secara jahar juga ya, Al-Fatihahnya, baca suratnya kita keraskan. Jadi ketika sholat malam ya, kita sendiri boleh kadang kita baca secara sir, artinya dipelankan, boleh juga dijaharkan. Al-Fatihahnya, baca suratnya dikeraskan seperti seorang imam begitu kan, pada sholat isya, sholat maghrib boleh seperti itu. Dan bacaan yang lainnya itu bukan dibaca dalam hati. Kayak bacaan istiftah, Allahumma ba'id baini, itu dibaca secara lirih ya. Makanya tadi kan di dalam riwayat Hudzaifah itu bisa mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi. Saat beliau ruku baca apa, saat beliau sujud baca apa. Itu bukti bahwa
apa yang dibaca di dalam solat semuanya dilafazkan, termasuk kalau kita berdoa dengan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia saya nggak bisa, Ustadz, saya bisanya bahasa Sunda. Ya udah, silahkan. Saat kita berdoa dan kita sama sekali tidak hafal doa yang diajarkan oleh Nabi, dan juga kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, sementara kita hanya bisa berdoa dengan bahasa Sunda, bacalah yang demikian itu. Tapi kalau bacaan-bacaan yang lain jangan diubah. Nama baca istiftahnya mau bahasa Indonesianya saja biar lebih ngerti, nggak boleh seperti itu ya. Al-Fatihah dibaca terjemahannya biar saya bisa lebih meresapi, begitu nggak boleh ya. Tapi kalau sedang sujud, kemudian kita ingin berdoa untuk kebutuhan kita, baik terkait agama kita, minta diampuni misalkan ya, minta dihindarkan dari neraka jahanam, minta dimasukkan ke dalam surga Firdaus, usahakan dulu membaca redaksi yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi. Kalau enggak ada, baca dengan berbahasa Arab redaksinya. Kalau tidak bisa juga ya sudah, pakai bahasa masing-masing silahkan ya. Nah ini yang bahasa masing-masing pun Bu ya jemaah, kalau masih mungkin mengambil terjemahan dari doa yang diajarkan maka itu lebih afdal. Ada bacaan misalkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi untuk memintakan ampun bagi orang tua. Tapi sudah belajar berusaha menghafal doa ini nggak hafal-hafal, sudah tua nggak hafal-hafal gitu kan, ya sudah ya baca saja versi terjemahnya, mau bahasa Indonesia mau bahasa Sunda. Nah kalau nggak ada sama sekali redaksi dari Nabi ataupun kita sudah bertanya pun kita tetap tidak mendapati jawabannya, maka dengan redaksi apapun silahkan boleh ya. Allahu a'lam bishawab. Silahkan ada lagi. Sampai jam 3 pas ya kalau masih mau ada diskusi silahkan. Masih ada 7 menit lagi kalau mau dilanjutkan. Ada yang bertanya lewat chat. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon kalau boleh diulang dari yang menjelaskan boleh mengkodok sholat tahajud di siang hari. Baik. Yang kedua, kalau dalam satu minggu 3 kali tahajud, apakah masih kategori witir? Ya. Ya, baik ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, nomornya adalah 746. Ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang Nabi SAW. Wa kana idza ghalabahu naumun, adalah Nabi kalau tertidur, ketiduran sampai lewat waktu sehingga tidak mungkin lagi melakukan salat malam, au waja'un, atau beliau dalam keadaan sakit, an qiyamil laili, sehingga akhirnya tidak bisa melakukan qiyamul lail, shalla minan nahari, maka beliau pun salat pada siang hari, thintai asyrata rakaatan, dengan jumlah 12 rakaat. Kan kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, itu tidak pernah lebih dari 11 ya, tidak pernah lebih dari 11. Adapun menjadi 13 tadi itu diperselisihkan yang dua itu apa sebetulnya begitu ya. Nah ketika Nabi ada uzur, ada halangan sehingga tidak bisa melakukan sholat di malam hari, entah karena ketiduran atau karena sakit, maka biasanya beliau mengkodoknya di waktu siang. Siangnya kapan? Ya kapan saja silahkan ya. Kalau kita mampunya setelah sholat subuh, Ustadz kan habis sholat subuh nggak boleh sholat sunnah. Nah ini perlu dicatat. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah dzawatul asbab, artinya sholat sunnah yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan walaupun setelah sholat subuh langsung. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid contoh ya. Misalkan orang gitu kan habis sholat subuh keluar gitu kan ke rumahnya, balik lagi ke masjid, boleh melakukan sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena tahiyatul masjid boleh dilakukan 24 jam di waktu manapun. Contoh yang lain dzawatul asbab adalah sholat qadha. Contoh misalnya orang ketiduran sampai nggak sholat isya gitu kan,
Pas udah sholat subuh dia baru ingat, aduh tadi malam saya nggak sholat isya, lupa, atau ketiduran, betul-betul ketiduran gitu kan. Dia boleh langsung mengkodoknya bahkan di waktu terlarang sekalipun. Setelah sholat subuh dia berdiri lagi mengkodok sholat isya karena ada sebabnya. Atau bahkan misalkan baru ingat ketika matahari sedang terbit, boleh juga gitu kan. Karena apa? Dzawatul asbab. Kalau ditunda khawatir kita tidak punya waktu lagi. Siapa yang tahu kita dicabut nyawanya beberapa detik kemudian, sementara kita masih hutang gitu kan, salat fardunya kelupaan atau ketiduran. Gitu juga kita mengqadha salat tahajud. Ya silahkan. Kita misalkan, Ustaz saya mah dua hari sekali, rutin sih, tapi 2 hari sekali, 3 hari sekali itu kan disebut rutin. Rutin sih 2 hari sekali kan rutin masuknya, itu Allahu a'lam bissawab ya. Jadi silahkan diqadha. Ada lagi silahkan. Masih ada, waktunya juga udah mau tiga. Iya. Kalau nggak ada, boleh minta tolong ditutup majelisnya kita. Kami terima kasih Ustaz mau mengisi kajian kita kali ini. Harapan kami mengambil tema ini adalah semoga kita bisa mengambil ibaratnya agar jadi tetap istiqomah sholat dan ibadah. Ya baik ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan kajian dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah ya. Ini kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah sehari-hari begitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ilmui ini dapat kita amalkan. Kita berdoa semoga Allah memberikan taufik ya. Allah menggerakkan hati kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya melanjutkan kitab ini. Terakhir marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.